Kali ini gue mau ngebahas tentang posisi Chelsea di klasemen sementara Liga Inggris setelah hasil Boxing Day kemarin ya, yang memang tidak terlalu menguntungkan buat Chelsea. Saat ini Chelsea berada di posisi ke-6 klasemen sementara ya. Itu di bawah Liverpool di pemuncak klasemen, kemudian MU di urutan kedua, kemudian ada Leicester, kemudian ada Everton dan Aston Villa. Ya, ini memang di akhir tahun setelah Boxing Day ini agak mengejutkan ya. Tidak seperti biasanya Chelsea terlempar dari posisi kelas The Big Five, dia terlempar, dan ini sebenarnya sungguh mengkhawatirkan karena posisinya peringkat 6 di bawahnya Tottenham Hotspur dan Manchester City, tapi mereka punya selisih pertandingan. Tottenham di peringkat 7 itu masih 15 pertandingan, sedangkan Chelsea 16 pertandingan. Jadi mereka masih menyimpan satu pertandingan, sedangkan City malah 2 pertandingan. Dia masih bisa menyimpan 2 pertandingan dengan 14 pertandingan. Nilainya sama 26. Begitu pula Aston Villa di atas Chelsea juga nilainya sama 26. Nah, ini sedikit gue bahas tentang Chelsea ya. Tahun ini kelihatannya Lampard masih belum istilahnya masih belum menemukan performa terbaik ya, belum bisa memberikan kestabilan permainan buat Chelsea ya. Kita lihat sebenarnya sudah beberapa pekan, sempat sampai pekan ke-9 itu posisi masih bagus dan permainan juga masih bagus. Kemudian di pekan 10, 11, 12 kemudian di atas 12, 13, nah itu udah mulai sedikit-sedikit begitu kalah langsung tidak stabil ya, beberapa pemain cedera, kemudian ya bergantian cedera, polisi, kemudian si Kai Havertz kena COVID, kemudian pemain yang lain juga bergantian, ada yang kena akumulasi kartu dan cedera juga gitu. Jadi sampai saat ini boleh dibilang Chelsea secara permainan belum stabil ya, dan sampai Lampard di salah satu interview ya dengan media, Lampard bilang bahwa Chelsea dikatakan dengan seperti ini kondisinya bukanlah klub yang bersaing untuk memperebutkan juara Liga Inggris. Ya, yang agak mengejutkan kembalinya MU ke jalur kemenangan ya, ke jalur juara Premier League ya, di mana di Boxing Day meraih hasil positif. Kemudian juga yang mengejutkan, Arsenal 2 kali menang juga di Boxing Day ya, termasuk salah satunya mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Nah, ini beberapa pertandingan termasuk di kemarin di Community Shield, Chelsea juga Lampard takluk di bawah asuhan Arteta ya, takluk dengan Arsenal di bawah Arteta, juga kalah waktu itu lewat gol Aubameyang ya, 2 brace oleh Aubameyang. Kemudian kemarin juga kalah dengan skor yang telak 3-1. Nah, ini saya mau bahas itu, kenapa Chelsea kok makin kesini permainannya makin menurun ya gitu. Ya memang pertama kehilangan seorang Eden Hazard ya, yang pindah ke Real Madrid ya di akhir musim kemarin ya, itu merupakan kehilangan yang cukup besar buat Chelsea menurut saya sebenarnya, karena Eden Hazard adalah pemain yang lengkap ya, dia pemain yang memang memiliki permainan yang memang memberi inspirasi buat Chelsea ya. Kemudian ditambah lagi dengan keluarnya Willian ya, yang pindah secara free transfer ke Arsenal ya, yang mengakibatkan sedikit timpang di posisi penyerangan Chelsea. Dan walaupun Willian sendiri di Arsenal sebenarnya secara permainan juga saat ini dengan dibekap cedera, kemudian belum menampilkan performa terbaik di Arsenal gitu. Jadi cukup berpengaruh untuk Chelsea sendiri ya. Nah, sebenarnya secara tim dan secara komposisi pemain, sebenarnya Lampard ini skuad asuhannya di tahun ini ya punya harapan, punya secerca harapan ya, dengan banyaknya pemain muda ya. Kita di posisi back ada Kurt Zouma yang memang sedang di usia yang memang
lagi usia yang memang lagi bagus-bagusnya. Kemudian di kiri dan kanan juga sudah mempunyai back muda ya, dengan adanya Reece James dan Ben Chilwell. Kemudian di tengah juga gitu dengan adanya Kai Havertz. Kemudian di depan Pulisic, kemudian Hakim Ziyech, semua pemain-pemain yang memang sebenarnya punya prospek di masa depan, dan itu saya kira sangat bagus sebenarnya performa Chelsea. Cuma ya kestabilan permainan ini yang belum dimiliki oleh skuad dari Frank Lampard, jadi memang belum stabil ya. Nah, sebenarnya di posisi penyerang, walaupun kehilangan Eden Hazard, sempat kemarin di pekan keberapa itu pada saat Ziyech sudah bisa bermain ya, dengan trio Ziyech, Werner dan Giroud ataupun Tammy Abraham, sebenarnya sudah bagus dengan meloloskan Chelsea ya, trio ini dengan meloloskan Chelsea ke ke babak knockout untuk Liga Champion, bahkan sempat memimpin di klasemen sementara. Tetapi begitu Ziyech cedera, langsung kembali lagi permainan Chelsea kehilangan kestabilan permainan ya, dengan kehilangan inspirator ya, karena Ziyech beberapa kali memberikan asis kepada beberapa striker ya, ke Werner, kemudian kepada Tammy Abraham dan Oliver Giroud. Setelah itu langsung kembali permainan Chelsea yang memang kehilangan inspirator tim. Jadi memang Chelsea saat ini belum ada pemain yang memang seperti gaya permainan Eden Hazard, yang memang dia memberikan inspirasi dan bisa memberikan kejutan-kejutan dalam sebuah pertandingan ya, memberikan kejutan, kemudian memberikan inspirator tim, kemudian menjadi playmaker dan juga menjadi pemecah kebuntuan. Nah, itu belum ada di Chelsea saat ini gitu. Nah, kemudian performa pemain-pemain baru ya, seperti Timo Werner dan Kai Havertz ini terus terang masih belum menunjukkan performa yang maksimal ya. Boleh dibilang masih ya sekitar 70%, 75% baru mereka secara permainan memberikan untuk Chelsea. Walaupun sebenarnya sudah memberikan permainan terbaik ya, tapi secara performa permainan itu belum menampilkan permainan yang terbaik ya. Mungkin masih butuh adaptasi, dan gue berharap di 2021 nanti, di awal tahun ini, mudah-mudahan performa Werner kemudian Kai Havertz itu menunjukkan performa yang sebelumnya, seperti sebelumnya pada saat sebelum direkrut Chelsea, pada saat masih di Bundesliga gitu. Dan ini memang punya pengaruh yang penting sekali gitu. Nah, itu di posisi striker, karena dan kemudian Pulisic juga gitu. Pulisic setelah lepas dari cedera masih belum menampilkan performa yang terbaiknya. Jadi ya gue berharap Pulisic, kemudian Timo Werner, kemudian Kai Havertz itu bisa memberikan yang terbaik, bisa menampilkan skill mereka, kemampuan mereka ya, memang dalam permainan, dan memberikan segalanya buat Chelsea, istilahnya memberikan sebagai inspirator maupun sebagai motivator ataupun sebagai pemecah kebuntuan lah buat Chelsea gitu. Nah, itu belum 100% gitu, dan bahkan bukannya artinya bukan 100% itu bukan berarti secara permainan itu malas-malasan, bukan, tapi memang mereka belum menampilkan aja performa yang terbaiknya. Artinya masih butuh adaptasi, dan saya berharap jangan terlalu lama adaptasinya, karena di depan ini tim-tim lawan sudah semakin kuat ya. Kita tahu MU sudah semakin kuat dan sekarang berada peringkat 2, dan kemudian Tottenham Hotspur juga maupun City sedang mengejar terus gitu, mengejar Liverpool untuk memperebutkan posisi juara. Apalagi di bulan Februari nanti kita udah masuk babak knockout Liga Champion. Jadi gua harap ya Timo Werner, Kai Havertz itu segera memberikan yang terbaik buat Chelsea. Kemudian di sisi pemain belakang ya, sebenarnya dengan kehadiran Thiago Silva di tim Chelsea sempat memberikan harapan ya, dengan membantu meloloskan Chelsea ke Liga Champions dan kestabilan di lini belakang. Tetapi di akhir 2020 pada saat sebelum Boxing Day ya, 3 pertandingan dengan Boxing Day sendiri, ini lini pertahanan menjadi sorotan juga nih, lebih mudah didobrak dan sering kecolongan ya. Jadi apakah ya peran Lampard sendiri pada saat interview dengan media mengeluhkan dengan kondisi jadwal pertandingan yang memang mempengaruhi permainan Chelsea. Dia merasa
dalam ada beberapa pekan ya, di antara seminggu atau 2 minggu, di beberapa pekan, 2 pekan gitu, Chelsea bermain lebih banyak dibandingkan tim yang lainnya, dibandingkan tim the big five lain. Jadi lebih sering, makanya dia merasa ini tidak bagus untuk timnya gitu. Tapi ya seharusnya itu bukan menjadi alasan. Itu harusnya biar bagaimana Lampard harus bisa meramu pemain semua supaya bisa memberikan yang terbaik ya, dan merotasi pemain supaya performa pemain bisa memberikan hasil yang maksimal. Untuk kiper ya tidak ada masalah ya, Mendy cukup bagus menjaga gawang dan berapa kali juga clean sheet. Hanya 1 kali blunder pada saat berhadapan dengan yang akhirnya kalah 1-0 penalti ya, itu karena blunder dari Mendy ya, memberikan penalti untuk lawan ya. Itu aja sih pada saat melawan, lupa saya ya, Everton kalau nggak salah ya, itu sehingga kalah 1-0 kalau nggak salah ya. Satu lagi ya, saya kira Lampard harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak asuhannya ya, kemudian merotasi pemain ya, karena saat ini bahkan ada pemain satu ya, sebenarnya menurut saya dia cukup bagus back kirinya Marcos Alonso, tapi sama sekali sudah tidak pernah masuk line up ya. Berapa kali pertandingan sudah tidak ada line up, baik sebagai pemain inti maupun pemain cadangan, karena di kiri selalu diisi oleh Ben Chilwell dan pemain bekas pemain AS Roma ya, main asal Italia, saya lupa namanya ya. Sebenarnya Alonso bisa memberi alternatif ya, bergantian dengan Ben Chilwell sebenarnya, karena dari segi usia juga masih cukup matang ya, di usia 30 dan tidak terlalu tua, bisa untuk beberapa pertandingan untuk memberikan umpan-umpan silang dari kiri dan assist untuk striker ya. Dan Marcos Alonso juga punya tendangan bebas yang cukup bagus, cuma memang sampai saat ini Lampard masih belum begitu percaya, lebih mempercayakan kepada Ben Chilwell. Ya secara umum nggak ada masalah, karena Ben Chilwell juga merupakan pemain yang bagus, tapi dengan seringnya bermain itu menjadi resiko juga buat Ben Chilwell ya, resiko cedera, kemudian kalau tidak dirotasi juga pemain perlu istirahat ya, jadi ada beberapa pemain yang harus bergantian rotasi. Nah kemudian di sektor bek tengah kemarin pada saat melawan Aston Villa ya, susunan pemain juga sempat dirubah dengan akumulasi kartunya Kurt Zouma ya. Thiago tidak dipasang, maka yang dipasang Andreas Christensen dengan Antonio Rudiger ya, cukup solid ya. Beberapa pilihan memang cukup bagus, kemudian tapi Christensen kita tahu pada saat pertandingan itu sempat cedera ya, jadi kembali lagi performa permainan berubah lagi ya. Nah, gue berharap 4 kuartet back tengah ya, Christensen, Rudiger, Kurt Zouma dan Thiago memberikan hasil atau memberikan permainan yang optimal sehingga bisa mengamankan gawang ya, bisa juga memberi ketenangan bagi lini belakang di Chelsea ya, terutama kita harap Thiago Silva yang memang pemain yang paling senior di kubu Chelsea. Dan rumor yang beredar dengan seringnya beberapa kali pertandingan kalah ya, memang mungkin tanggal 3 Januari menjadi pertandingan yang sangat penting buat Chelsea ya, di awal tahun berhadapan dengan Manchester City ya, dan ini sangat mempengaruhi hasil apapun akan sangat mempengaruhi klasemen di terutama antara Chelsea dan City, karena City sendiri berada 2 tingkat di bawah Chelsea di urutan ke-8 ya, dan kalau memang seri atau kalah udah pasti City, sebenarnya Chelsea akan turun peringkat 8. Jadi secara angka, secara nilai sangat berbahaya buat Chelsea, karena City memiliki jatah pertandingan lebih sedikit, artinya masih punya cadangan pertandingan dia, di mana baru bermain 14 kali sedangkan Chelsea sudah 16 kali, sama-sama memiliki poin 26, hanya Chelsea unggul dalam selisih gol. Makanya nanti di Stamford Bridge ya tanggal 3 Januari itu menjadi pertandingan sangat penting buat Frank Lampard juga. Saya nggak tahu kalau seandainya di 3 Januari nanti Chelsea kalah, mungkin bisa saja itu menjadi goodbye ya, pertandingan terakhir untuk Frank Lampard, karena gosip yang beredar mantan pelatih PSG ya, Tuchel
itu udah siap menggantikan Lampard rumor yang beredar, karena PSG baru saja memecat Tuchel ya, digantikan kemungkinan oleh Mauricio Pellegrini ya. Dan ini menjadi berita yang cukup gosip yang beredar cukup panas di Liga Inggris ya pada saat ini ya, di Eropa saat ini. Ya gue berharap secara pribadi Lampard bisa memaksimalkan pemain-pemain ya. Dan satu lagi striker, memang Chelsea saat ini juga selain kehilangan seorang Eden Hazard yang memang sering memberikan kejutan dalam pertandingan, di posisi striker pun Chelsea memang belum punya lagi striker yang membunuh seperti Didier Drogba ataupun Diego Costa ya. Kemampuan Oliver Giroud sebenarnya dengan Tammy Abraham tidak perlu diragukan, tapi kualitas artinya tipikal permainannya masih belum membunuh lah ibaratnya, artinya belum jadi striker yang oportunis ya. Jadi ya semoga nanti makin ke depan ya Tammy Abraham sering mendapat suplai ya, sehingga bisa menghasilkan gol lebih banyak ya, entah yang dipasang Oliver Giroud ataupun Tammy Abraham, tidak ada masalah. Cuma Chelsea butuh striker yang membunuh seperti yang dulu dimiliki oleh Diego Costa maupun Didier Drogba ya, yang saat ini belum ada. Dan juga diharapkan Hakim Ziyech bisa kembali, atau Pulisic, kemudian Werner ya di sisi sayap bisa membalikan seperti Chelsea pada saat di sayap diisi oleh Willian maupun Eden Hazard. Dan itu harapan saya, semoga Lampard bisa membangkitkan itu. Dan 3 Januari ini menjadi pertandingan yang sangat penting berhadapan dengan Manchester City. Dan sebagai penggemar Chelsea, gue berharap Chelsea bisa membuktikan bahwa biru adalah di Liga Inggris adalah Chelsea ya. Semoga karena gue nggak berharap Lampard digantikan oleh Tuchel, karena gue udah suka dengan Lampard sebagai legenda oleh Chelsea, dan semoga bisa menangkan pertandingan melawan City ya. Saya kira itu aja review gue tentang Chelsea, di mana sampai saat ini berada di peringkat 6, dan itu sangat menyedihkan ya. Sampai di mana-mana banyak meme fans Chelsea ke gua, waduh itu cukup menyakitkan ya. Oke, sekian bincang bola kali ini dari gue. Kita jumpa lagi lain waktu, kita tunggu pertandingan nanti 3 Juni sama-sama. Semoga Chelsea bisa menangkan pertandingan. Bravo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.